masa pemulihan tersebut, sayatan kemungkinan besar akan meradang dan mungkin akan mengeluarkan cairan. Keluarnya cairan dalam jumlah yang sedikit dari sayatan adalah normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan suatu edukasi mengenai luka pasca operasi sesar. Kenapa luka operasi sesar mengeluarkan cairan, apakah berbahaya, dan apa yang harus dilakukan jika menemukan luka sesar merembes? Bersama saya DPP Priani, perawat kamar bedah. Simak penjelasan saya di video berikut ini. Seksio sesarea bisa juga disingkat dengan istilah SC. Ini merupakan suatu tindakan pembedahan untuk mengeluarkan bayi dari dalam perut ibu. Ini akan dilakukan dengan sayatan atau insisi dengan 7 lapisan baru menemukan bayi yang akan dikeluarkan. Dan untuk menutup luka insisi ini maka akan dilakukan proses penjahitan. Proses penyembuhan dari luka itu sendiri akan melewati 4 tahapan proses penyembuhan luka. Dan penyembuhan ini memerlukan waktu yang bervariasi pada setiap orang hingga sembuh secara sempurna. Pada tahap penyembuhan ini seringkali tidak berjalan dengan baik. Beberapa kasus dapat mengalami infeksi pada luka operasi tersebut. Luka pada kulit memang dapat mengeluarkan cairan seperti nanah, darah maupun plasma darah. Dalam beberapa hari dan juga beberapa minggu setelah operasi berlangsung, tubuh akan memerlukan waktu untuk memperbaiki sayatan. Selama masa pemulihan tersebut, sayatan kemungkinan besar akan meradang dan mungkin akan mengeluarkan cairan. Keluarnya cairan dalam jumlah yang sedikit dari sayatan adalah normal. Jika cairan drainase encer dan berwarna merah muda, kemungkinan besar tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, tidak harus cuek saja jika ada cairan yang keluar dari luka. Beberapa kasus kalian harus mengkhawatirkan cairan yang keluar dari sayatan luka tersebut. Ada beberapa situasi cairan yang keluar dari sayatan yang harus menjadi peringatan. Jika kalian melihat perdarahan berlebihan dari sayatan yang tidak kunjung berhenti, adanya cairan yang berbau busuk dari sayatan, dan cairan yang keluar ini kental, kekuningan pekat, bahkan bisa berwarna coklat atau hijau yang keluar dari insisi sayatan, maka segeralah hubungi dokter yang menangani dan jangan ditunggu-tunggu. Kenapa saya katakan jangan ditunggu-tunggu? Karena ini mungkin mengindikasi terjadinya infeksi atau mungkin terjadi masalah yang serius lainnya terkait dengan operasi atau sayatan sesar kalian. Cairan ini terdiri dari sel darah putih yang berusaha melawan infeksi ditambah sisa bakteri yang sudah mati. Mungkin terdapat gejala lain seperti demam, kemerahan pada sekitar luka, mengalami rasa nyeri dan lukanya tampak seperti terbuka dan bukannya sembuh, dan bisa mengalami warna atau ukuran yang berubah. Tanda-tanda infeksi ini mungkin tidak muncul setelah operasi. Diperlukan waktu hingga 30 hari hingga gejala ini muncul. Bisa disebabkan oleh mikroba yang berbahaya yang bersentuhan dengan luka operasi dan menyebabkan terjadinya infeksi. Dan tak hanya ini, ada beberapa faktor risiko dapat meningkatkan terjadinya infeksi luka operasi, seperti kegemukan, usia yang sudah tua, diabetes, hipertensi, kehamilan kembar, operasi yang berlangsung lama, abortus yang berulang, dan masih banyak risiko yang lainnya. Jika memang sayatan sesar mengalami infeksi, maka kalian memerlukan pengobatan agar tidak bertambah parah. Dokter mungkin akan membersihkan luka dan membuat luka baru. Dan jika perlu, dokter akan memberikan antibiotik. Dalam kasus yang lebih serius, infeksi pada luka operasi sesar bisa menyebar melampaui lokasi aslinya. Jika ini terjadi, kalian mungkin memerlukan perawatan rumah sakit untuk persiapan operasi kecil seperti debridemen untuk membersihkan sayatan dari nanah yang terbentuk. Tapi kasusnya sangat jarang sekali terjadi. Untuk menghindari terjadinya infeksi pasca operasi sesar,
sangat disarankan agar teman-teman menjaga berat badan yang sehat, menjaga kadar gula darah tetap stabil, tidak merokok saat kehamilan, dan setelah operasi tidak mandi dulu di kolam berenang, menutup luka sesuai dengan anjuran dokter, tidak menggunakan pakaian yang ketat, dan konsumsilah obat yang sudah diberikan dokter saat pulang ke rumah. Menjaga luka tetap dalam keadaan bersih, makan makanan bergizi, dan tetap terhidrasi. Demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan like, komen, dan subscribe-nya. Bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Stay healthy. Assalamualaikum.